Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pertama dari pengantar bioteknologi bersama saya Nido Humaida. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya harap sehat semua. Pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan yang pertama itu adalah teknis perkuliahan. Nah, setelah teknis perkuliahan, kemudian komposisi penilaian, format paper, garis-garis besar RPS, dan pembagian tugas. Selanjutnya akan saya bagikan 24 flashcard. Jadi ada 12 istilah dan 12 sisanya adalah definisinya. Nah, tugas kalian adalah dipasangkan antara istilah dengan definisinya, karena yang saya kasih itu bentuknya acak. Kalau sudah terjawab, baru 15 menit terakhir dari perkuliahan ini akan diisi dengan kuis. Ya, nanti teknis kuisnya bagaimana akan disampaikan selanjutnya. Apa sih itu bioteknologi? Jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata ya, bio dan teknologi. Nah, bio itu sudah kalian tahu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya kehidupan atau makhluk hidup ya kalau dalam konteks bioteknologi. Kemudian teknologi itu adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Nah, jadi apa itu bioteknologi? Jadi bioteknologi itu multidisiplin ya, karena tadi gabungan dari berbagai ilmu yang sudah diterapkan ya dalam bentuk metode. Nah, jadi bioteknologi itu adalah penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan bahan dan jasa. Contoh-contoh produk bioteknologi kalian pasti sudah familiar ya, contohnya produk-produk fermentasi baik yang berasal dari susu maupun yang non susu ya. Kalau yang susu kan contohnya keju ya, yogurt. Kalau non susu itu seperti tempe ya, kecap dan lain-lain. Kemudian contoh yang lainnya adalah pemilihan bibit unggul ya contohnya. Kemudian berikutnya berbagai macam antibiotik. Nah, bioteknologi ini ada macam-macam ya. Ada bioteknologi mikroba, kemudian bioteknologi pertanian, bioteknologi hewan, bioteknologi forensik, kemudian bioteknologi lingkungan. Contohnya strategi bioremediasi yang sudah ngambil mikrobiologi pasti sudah paham ya. Kemudian bioteknologi akuatik, bioteknologi kesehatan, dan lain sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran bioteknologi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hakikat, konsep, dan prinsip-prinsip bioteknologi serta metode-metode yang digunakan, baik secara benar dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, untuk prasyarat mata kuliah, jadi sangat-sangat diperlukan pemahaman dasar-dasar biologi sel dan mikrobiologi ya, karena nanti saat pembagian tugas kalian sendiri akan melihat betapa pentingnya untuk memahami mikrobiologi untuk bisa mengerjakan paper-paper tersebut. Untuk kontrak perkuliahan sama ya, saya yakin karena kalian sudah angkatan 2017 ya, pasti sudah tahu kontrak perkuliahan yang biasa saya sampaikan. Jadi untuk perkuliahan paling bedanya kita sekarang full daring ya. Jadi 16 kali pertemuan tapi aturannya tetap sama. Syarat untuk mengikuti ujian adalah minimal 75% ya, toleransi keterlambatan 15 menit. Kemudian jika saya belum online hingga 30 menit, maka kelas dianggap bubar ya. Saya harap ketua kelas bisa mengkonfirmasi atau mengingatkan
supaya saya bisa memulai kelas online hari Jumat yang sangat pagi ya, 7:30 ya. Biasanya 7:30 itu saya masih rebah-rebahan ya, habis sarapan rebahan lagi. Oke, berikutnya mahasiswa harus berpartisipasi dalam perkuliahan full time ya. Jadi harus fokus, jangan kemana-mana ya. Kemudian dalam menyampaikan presentasi maupun berkomentar harus dalam bahasa Indonesia. Jika tidak masuk harus menyertakan surat izin ya. Surat izin tertulis lewat WA atau email. Saya harap semuanya sudah daftar di Google Classroom ya. Untuk kontak tidak berubah ya, hampir sama nomor saya, email juga. Nah, ini pembagian kelompok. Kelompoknya ada 10 orang ya. 10 kelompok. Jadi 3 per kelompok. Sudah saya acak ya, silahkan dicatat, diingat-ingat nama kelompoknya, nomor kelompoknya dan nama-nama anggotanya ya. Berikutnya untuk penilaian. Jadi untuk penilaian daring ini karena bukan tatap muka, jadi penilaian proporsinya berbeda ya. Presensi 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 25%, UAS 35%. Nah, presensi ini saya menilainya dari persentase di Siakat. Jadi misalnya di Siakat kalian 75%, berarti saya kasih 75%. Jika kalian nilainya 100% di Siakat itu untuk kehadiran, berarti nilai yang saya kasih adalah 100. Jadi itu mempengaruhi, kehadiran kalian itu mempengaruhi sekali. Nilai 10% itu mungkin kelihatan sedikit, tapi sangat mempengaruhi di nilai akhir. Keaktifan juga ya, khusus di kegiatan diskusi Google Classroom. Jadi setiap kalian bertanya, menjawab pertanyaan, menambahkan, membantu, itu saya hitung. Jadi jumlah komentar saya hitung ya, jumlah komentar kalian. Jadi misalnya mahasiswa A berkomentar 30 kali ya, berarti saya tambahkan maksimumnya, nilai maksimum. Kalau dia yang tertinggi berarti dia yang dapat nilai maksimum. Kalau yang kurang daripada dia berarti nilainya juga kurang. Jadi kalian aktiflah ya istilahnya, aktiflah berkomentar, menanggapi ya. Kemudian tugas saya ambil 20% dari paper, PowerPoint, kemudian kemampuan presentasi, serta kuis mingguan. Jadi ada kuis setiap minggu ya. Setiap pertemuan itu ada kuis di 15 menit terakhir. Kurang lebih 15 atau 20 menit terakhir ya. Jadi 15 soal. UTS dan UAS seperti biasa pakai Google Form ya. Untuk format paper atau artikel individu hampir sama saja seperti perkuliahan Vistum dan ekologi kemarin ya. Jadi jumlah halaman minimal 5 halaman per orang, format paper 2 kolom, jarak 1 spasi, font size harus Times New Roman 12, ukuran kertas A4, dengan ukuran margin moderate, kemudian format daftar pustaka juga ya, dengan format UIN Antasari, minimal 6 sumber ya, maksimal sebanyak-banyaknya boleh, asal ada kutipannya. Minimal 2 buku ya, dan 4 jurnal artikel ilmiah online ber-ISSN. Yaitu nomor kode jurnalnya ya. Seperti buku kan ada ISBN. Nah, kalau jurnal ada ISSN. Jadi jangan sekedar memakai PDF yang bukan jurnal ya. Jurnal itu PDF itu belum tentu jurnal ya. Sertakan juga penemuan terbaru terkait
judul paper ya yang ditugaskan, karena ini kan bioteknologi ya. Bioteknologi ini selalu terupdate. Jadi kalau bisa perbanyaklah jurnal ya. Kemudian daftar pustaka hanya boleh dari buku dan jurnal artikel ilmiah, dan hanya gambar yang boleh diambil dari web ya. Untuk paper dikumpulkan paling lambat tanggal 2 Oktober 2020. Nah, ini judul ininya ya, format artikelnya ya. Ini saya masih pakai yang mikrobiologi kemarin karena formatnya sama. Untuk presentasi boleh gabungan, satu video per kelompok ya. Misalnya satu kelompok kan 3 orang. Jadi videonya di-merge aja jadi satu video boleh ya. Tapi kan kalau kalian upload di YouTube itu kan maksimum 15 menit ya. Jadi baiknya memang di-upload satu-satu ya. Tapi kalau kalian mau presentasi langsung Google Meet ya, live streaming, boleh ya atas kesepakatan bersama ya. Saya lebih suka Google Meet daripada Zoom. Kalau Zoom itu boros kuota ya. Lebih boros kuota daripada Google Meet. Oke, untuk tiap presentator diberi waktu 15 menit dan maksimal 20 menit, tidak boleh 40 menit ya. Kemudian jumlah slide minimal 17 slide per artikel. Sangat disarankan untuk melengkapi slide dengan gambar yang relevan. Relevan itu artinya berarti berhubungan ya. Oke, untuk ketua kelas saya harap sudah membagikan semua soft copy artikel pada seluruh peserta. Untuk PPT tidak perlu ya, cukup artikel saja. Jadi peserta bisa mengedit-edit PPT-nya sampai presentasi nanti kan. Oke. Untuk kuis ya, sudah saya sampaikan tadi 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Materi sesuai presentasi yang disampaikan ya. Kuis online 15 soal jadi 4 2 4 4 ya. Formatnya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk pertemuan 2 sampai 4 itu saya yang menyampaikan ya. Bagian pendahuluan, perkembangan sama pembagian bioteknologi yang konvensional atau tradisional dengan yang modern ya. Nah, di pertemuan 5, 6, dan 7 disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 ya. Bisa dilihat ini judul-judulnya, jadi masing-masing kelompok silahkan memilih judul yang kalian yakin bisa ya. Tapi walaupun masing-masing sudah berbagi bukan berarti tidak boleh saling membantu ya, harus saling membantu. Jangan sampai misalnya dari 3 artikel yang rapi 1 aja, yang 2 tidak terlalu rapi, misalnya seperti itu. Jadi tolong saling membantu, saling menyempurnakan ya. Oke, berikutnya setelah pertemuan 5, 6, 7 kita UTS ya, materi 1 sampai 7. Kuis online total 35 soal, durasi 100 menit ya. Berikutnya di pertemuan 9, 10, dan 11. Jadi untuk kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 ya. Bioteknologi pertanian, bioteknologi bidang peternakan dan perikanan, dan bioteknologi lingkungan. Silakan di pause dulu misalnya videonya untuk dicatat judul-judulnya untuk masing-masing kelompok. Berikutnya di pertemuan 12 dan 13 kelompok 7 dan 8 ya, bioteknologi di bidang aquakultur dan bidang pangan dan gizi. Berikutnya pertemuan 14 dan 15 kelompok 9 dan 10 ya, bioteknologi di bidang sumber daya energi dan bioetika dalam bioteknologi. Ya, kelompok 10 ini sangat penting juga ini topiknya ya. Sekalian penutup, sekalian yang paling penting dari semua
materi bioteknologi. Oke, untuk UAS, maaf salah ketik lagi saya. UAS-nya materi 9 sampai 15 ya, format kuis online, total 40 soal, durasi 100 menit ya. Nah, untuk referensi berikut yang bisa dipakai ya, tapi berhubung ini daring, mungkin susah ya untuk akses ke perpustakaan. Jadi saya sarankan silahkan kalian daftar di Perpusnas ya, di perpusnas.go.id ya, daftar dulu kalian, kemudian di situ banyak buku-buku yang bisa kalian baca ya. Lebih bagus lagi kalau kalian install aja aplikasinya di Play Store ya. Kemudian untuk Google Book juga bisa ya. Di Google Book itu memang banyak halaman-halaman yang hilang. Karena ini kan terkait hak cipta ya. Jadi bisa kalian walaupun kurang-kurang halamannya, bisa kalian ambil dari sumber-sumber lainnya ya. Karena makin banyak referensi kan semakin stabil lah tulisan kalian itu. Bisa juga kalian pakai program Google Books Downloader namanya. Programnya ringan sekali ya, kalau diinstal di laptop ya. Bisa kalian install ya di laptop kalian, kemudian di-download link Google-nya ya, link Google Book-nya. Nah, untuk jurnal ilmiah saya sarankan silahkan cari di portal Garuda ya. Di portal Garuda ini sudah pasti jurnalnya ber-ISSN ya. Jadi tinggal download, namanya juga jurnal open access ya. Jadi siapapun bisa download. Nah, sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada kolom komentar. Setelah ini akan saya share flashcard kita ya. Kemudian baru di 15 menit terakhir akan saya posting kuisnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.